Assalamualaikum pemirsa. Bersama saya Fatkil Karim, Santri News hari ini akan berkunjung ke salah satu kota kecil di Jawa Tengah yang terkenal dengan sebutan kota santri atau juga kota wali. Lalu, di manakah kota itu? Ya, kota Kudus. Tak hanya kuliner dan wisatanya, Kudus juga sangat berperan dalam perkembangan syiar agama Islam di Nusantara. Didirikan oleh seorang kiai yang bernama Kiai Haji Raden Asnawi, Madrasah Qudsiyah menjadi salah satu madrasah berbasis pesantren tertua di kota Kudus. Untuk informasi lebih lengkapnya, yuk kita langsung saja menuju ke kota Kudus. Kota Kudus merupakan sebuah kota kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini juga dikenal sebagai kota santri karena pada abad pertengahan menjadi salah satu pusat perkembangan agama Islam di Indonesia. Kudus bukan hanya terkenal sebagai kota santri, tapi juga sebagai kota penghasil rokok atau kretek terbesar di Jawa Tengah. Dilihat dari adanya 3 makam sunan, yakni Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedu, Kudus pun mempunyai julukan lain, yaitu sebagai kota wali. Masuknya Islam di Nusantara tak luput dari peranan para ulama. Kearifan lokal yang tak tertinggal tetap berjalan bersama dengan ajaran Islam saat itu. Ini sangat menarik untuk dikaji, karena ulama-ulama dahulu menyiarkan agama Islam dengan cara yang bisa diterima oleh berbagai kalangan. Asy-Syaikh Al-Alamah Shahibul Fadilah Haji Raden Muhammad Asnawi bin Abdullah Husain Al-Qudsi atau Raden Asnawi adalah ulama karismatik, pendiri penggerak Nahdlatul Ulama dari Kudus, Jawa Tengah. Dalam aktivitas kesehariannya, Kiai Haji Raden Asnawi selalu istiqomah dalam mengembangkan dakwah dan penanaman rasa nasionalisme yang tinggi, tertoleh dalam sebuah syair yang berjudul Sholawat Asnawiyah karyanya yang masyhur di Nusantara. Sejak usia 25 tahun, Raden Asnawi sudah mulai mengajar. Raden Asnawi juga selalu berkeliling mengajar dari masjid ke masjid sekitar kota saat itu. Pada tahun 1919, Kiai Haji Raden Asnawi resmi mendirikan Madrasah Qudsiyah. Madrasah Qudsiyah merupakan madrasah salafiyah yang murni. Didirikan Raden Asnawi di Kelurahan Kerjasaan di kota Kudus. Madrasah Qudsiyah merupakan salah satu madrasah tertua di Kabupaten Kudus. Jadi madrasah ini didirikan oleh Kiai Haji Raden Asnawi pada tahun 1919. Waktu itu Qudsiyah menempati gedung di Menara, di Masjid Menara Kudus. Seiring perjalanan waktu, Madrasah Qudsiyah semakin berkembang mulai dari MI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, sampai Madrasah Aliyah. Untuk Madrasah Aliyahnya berdiri sekitar tahun 1973. Sekitar tahun 2010, Yayasan Pendidikan Islam Qudsiyah Menara Kudus mendirikan pondok pesantren putra yang diberi nama Ma'had Qudsiyah. Ma'had Qudsiyah ini didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi santri-santri yang bersekolah di Madrasah Qudsiyah dan ingin mendalami ilmu-ilmu agama, jadi mereka berfokus di Ma'had Qudsiyahnya. Lalu tahun 2016 ada peringatan 1 abad Qudsiyah. Kita ambil tahun 2016 karena menyesuaikan untuk tahun Hijriyahnya. Doaku semoga akan lahir Mbak Asnawi baru dari rahimmu, semakin bermanfaat untuk bangsa dan negara.
Setelah 1 tahun dari peringatan 1 abad Qudsiah itu, Yayasan Pendidikan Islam Qudsiah Menara Kudus yang dalam hal ini diketuai oleh Panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Najib Hasan berencana untuk membuka lembaga baru atau unit pendidikan baru yang khusus putri. Jadi kalau selama 1 abad kemarin itu Qudsiah identik dengan putra, nah mulai tahun 2017 ini Qudsiah mulai membuka unit khusus putri. Di Qudsiah Putri ini sendiri ada 3 lembaga. Yang pertama adalah pondok pesantren. Pondok pesantren ini didirikan untuk yang pertama kalinya yaitu tahun 2017, yang alhamdulillah waktu itu diresmikan oleh Nadhir Madrasah Qudsiah Panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Syaroni Ahmadi dan juga oleh Mustasyar PBNU Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi 2 tokoh ulama harismatik di bidang tafsir ini meresmikan pondok pesantren Qudsiah Putri pada tahun 2017. Setelah itu sekitar tahun 2021 turunlah izin operasional untuk Madrasah Tsanawiyah Qudsiah Putri. Jadi selama 4 tahun 2017 sampai 2021 untuk Madrasah Tsanawiyah Qudsiah Putri masih menggabung dengan Madrasah Tsanawiyah atau madrasah putranya. Tapi untuk tahun 2021 alhamdulillah sudah berdiri sendiri dengan nama Madrasah Tsanawiyah Qudsiah Putri, dan 1 tahun kemudian tahun 2022 alhamdulillah terbit juga izin operasional untuk MA Qudsiah Putri. Jadi di Qudsiah Putri ada 3 lembaga. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Qudsiah Putri, yang kedua Madrasah Tsanawiyah Qudsiah Putri, dan yang ketiga adalah Madrasah Aliyah Qudsiah Putri. Untuk tahasusnya di Qudsiah Putri ini ada 2 untuk program unggulan. Yang pertama adalah unggulan tahfidz dan yang kedua adalah unggulan atau program kitab. Untuk yang program tahfidz ini fokus untuk menghafal Al-Quran. Untuk yang program kitab ini nanti menghafal Alfiyah Ibnu Malik. Alhamdulillah Qudsiah Putri sudah meluluskan angkatan yang pertama, yaitu angkatan tahun 2017-2018 yang lulus kemarin tahun 2022-2023. Alhamdulillah Qudsiah semakin berkembang sampai sekarang. Untuk santrinya baik MTS maupun Aliyah kira-kira 1150, sedangkan yang berada di pondok pesantrennya kira-kira 860 santri. Madrasah Qudsiah adalah salah satu sekolah berbasis pendidikan Islam. Kurikulum yang diajarkan pada sekolah ini 80% berbasis salaf dengan menggunakan kitab-kitab klasik atau yang lebih disebut dengan kitab-kitab kuning. Seiring tuntutan perkembangan zaman untuk tetap bertahan sebagai lembaga pendidikan formal, Qudsiah mulai mengadopsi kurikulum pendidikan dari Dignas seperti bahasa Indonesia, matematika, PKN, dan lain-lain. Sebagaimana dengan sekolah formal lainnya, aktivitas di Madrasah Qudsiah pun sangat bervariasi. Perpaduan antara ilmu salaf yang masih kental dan ilmu-ilmu umum lainnya. Suatu contoh di dalam Madrasah Qudsiah pun ada beragam kegiatan ekstra seperti kaligrafi, rebana, pramuka, multimedia, serta adanya kelas meeting setiap tahun sekali. Tentang kelas meeting hari ini itu untuk mengajarkan siswa keberanian, manfaat ilmunya, dan kegunaan apa yang didapatkan di
sekolah. Seperti ada hafalan alfiah, lalaran alfiah, lomba itu untuk mengetahui kemampuan setiap individu hafalannya sampai mana. Terus ada tentang pelatihan dia berbicara, dia kemampuan berbicara seperti apa, dilombakan dengan teman-temannya sehingga kemampuan seperti apa. Dan alhamdulillah dari anak-anak Kuciah Putri sudah berani berlomba dengan tingkat nasional dan beberapa ada yang memenangkan juara. Bermanfaat banget buat kita para santri dan juga buat sekolah tentunya. Karena apa? Dari kelas meeting ini kita bisa mengasah bakat-bakat para santri yang ada di sini. Dan setelah kita menemukan bakat-bakat itu, para bintang itu akan menjadi bintang di Kuciah Putri dan mungkin akan bisa menjadi bintang di luar juga. Menurut saya, event kali ini sangat menyenangkan, sangat berwawasan untuk seluruh santri Kuciah Putri. Usia yang telah mencapai 1 abad lebih, Madrasah Kuciah masih tetap kokoh berdiri hingga kini dan mencetak generasi santri berakhlakul karimah dengan landasan ilmu-ilmu salaf. Informasi tentang Madrasah Kuciah tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita hari ini. Saya, Fadrial Karim, mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi dalam Liputan Santri News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.